Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Setia Nugraha. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi. Soal yang pertama yaitu terkait analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Sebelumnya, nilai intrinsik adalah perkiraan nilai wajar suatu saham berdasarkan fundamentalnya, yaitu nilai sekarang atau present value dari arus kas yang diharapkan investor terima dari saham tersebut di masa depan. Umumnya dividen dan atau nilai jual di masa depan dengan mempertimbangkan resiko. Harga pasar dan nilai intrinsik terdapat perbedaan, di mana harga pasar adalah harga yang terjadi di bursa yang dipengaruhi oleh supply demand, sentimen, berita, dan sebagainya. Sedangkan nilai intrinsik adalah nilai saham yang seharusnya menurut perhitungan fundamental. Jika harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik, maka dikatakan saham tersebut adalah saham undervalued atau menarik untuk dibeli. Sedangkan jika harga pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, maka saham tersebut dikatakan saham overvalue atau kurang menarik untuk dibeli. Model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model adalah metode penelitian saham yang mengasumsikan dividen akan tumbuh secara konsisten setiap tahun. Model ini digunakan untuk menilai saham yang stabil dan mature. Gordon Growth Model akan cocok dan tidak cocok digunakan untuk kondisi sebagai berikut. Model Gordon Growth Model cocok digunakan untuk perusahaan mapan mature yang memiliki dividen rutin, perusahaan dengan pertumbuhan dividen relatif stabil dan dapat diprediksi, dan perusahaan utilitas bank tertentu yang stabil dan konsumer staples besar. Gordon Growth Model tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang tidak membayar dividen, perusahaan yang pertumbuhannya naik atau turun secara tajam, perusahaan yang growth-nya tinggi yang belum stabil, startup, dan perusahaan tanpa dividen. Rumus untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model adalah sebagai berikut. Jika terdapat dividen tahun depan, maka PO sama dengan D1 dibagi K dikurangi G, di mana PO adalah nilai intrinsik saham saat ini, 1 adalah dividen tahun depan, K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Sedangkan jika terdapat dividen tahun depan, PO sama dengan D0 dalam kurung 1 ditambah G dibagi K dikurangi G, di mana D0 adalah nilai intrinsik saham saat ini, 1 adalah dividen tahun depan, K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhitungan nilai intrinsik saham sesuai dengan soal adalah sebagai berikut. Diketahui, dividen yang baru saja dibayar adalah sebesar Rp2.000. Pertumbuhan dividennya sebesar 10%, tingkat pengembaliannya sebesar 15%. Ditanyakan berapa nilai intrinsik atas saham tersebut jika menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Dividen tahun depan sebesar Rp2.200 dan nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model dengan menggunakan perhitungan tersebut adalah sebesar Rp44.000. Jadi, nilai intrinsik saham dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model adalah sebesar Rp44.000. Untuk soal nomor 2, yaitu terkait analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp10 juta, di mana jangka waktunya adalah selama 5 tahun dan tingkat bunga kupon
sebesar 12% per tahun yang dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu harga wajar obligasi. Harga wajar obligasi adalah nilai sekarang dari seluruh arus kas yang akan diterima investor, yaitu pembayaran kupon selama umur obligasi dan pengembalian nilai nominal pada saat jatuh tempo yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar. Perbedaan antara tingkat kupon obligasi dan tingkat bunga pasar menyebabkan harga obligasi bisa berada di atas, di bawah, atau sama dengan nilai nominal. Jika tingkat kupon lebih besar daripada tingkat bunga pasar, maka obligasi akan dijual dengan obligasi premium. Sedangkan jika tingkat kupon lebih kecil daripada tingkat bunga pasar, maka obligasi akan dijual dengan obligasi diskon. Dan jika tingkat kupon sama dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi akan dijual dengan harga pari. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus mengetahui rumus untuk menghitung nilai wajar obligasi. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana PO adalah harga wajar obligasi saat ini, C adalah kupon per tahun, F adalah nilai nominal atau nilai yang dibayar saat jatuh tempo, R adalah tingkat bunga pasar atau yield yang diminta investor, S adalah sisa tahun sampai jatuh tempo. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan nilai wajar obligasi sesuai dengan soal. Diketahui nilai nominalnya adalah sebesar 10 juta rupiah. Dengan tenor selama 5 tahun, kupon per tahun sebesar 12%, di mana hasilnya setahun adalah sebesar 1,2 juta rupiah per tahun. Dengan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Ditanyakan berapa harga wajar obligasi tersebut dan apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon. Dengan menggunakan rumus tadi, kita mendapatkan harga wajar obligasi adalah sebesar 10.758.157 rupiah. Sehingga harga wajar obligasi tersebut adalah sebesar 10.758.157 rupiah dengan harga obligasi sebesar 10 juta rupiah. Dikarenakan harga wajar obligasi lebih besar daripada nilai nominal dan tingkat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi tersebut dijual pada harga premium. Soal yang ketiga yaitu terkait evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio sebesar 18%. Rata-rata return bebas risiko sebesar 6%. Beta portofolio sebesar 1,2, standar deviasi sebesar 20%. Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin tersebut berikut. 1. Yaitu terkait analisis nilai intrinsik. Tujukan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau dijual? Yang nomor 2 adalah penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik dengan mengalahkan pasar atau tidak. Untuk soal yang pertama, jika mengacu pada data yang digunakan pada soal sebelumnya, maka data yang digunakan adalah sebagai berikut. Dividen yang baru saja dibayar adalah sebesar Rp2.000. Pertumbuhan dividennya adalah sebesar 10%, tingkat pengembaliannya adalah sebesar 15%, dan harga pasar saat ini adalah sebesar Rp45.000 per lembar. Ditanya, apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau dijual? Dengan menggunakan data yang telah ada, maka diperoleh dividen tahun depan adalah sebesar
Rp2.200 dan nilai indeksi saham dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model adalah sebesar Rp44.000. Sehingga nilai indeksi saham dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model adalah sebesar Rp44.000. Dikarenakan nilai indeksi lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar, maka saham tersebut layak untuk dijual atau under value. Soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Harga obligasi bisa premium atau diskon karena investor membandingkan kupon dengan bunga pasar atau yield. Jika kupon lebih tinggi dari yield pasar, obligasi memberi imbal hasil lebih besar dari yang diminta pasar, sehingga investor mau membayar lebih mahal dan harga naik di atas nominal atau premium. Sebaliknya, jika kupon lebih rendah dari yield pasar, maka harga akan turun di bawah nominal atau yang disebut diskon. Pada soal obligasi, dijual tepat di harga nominalnya yaitu sebesar Rp10 juta. Maka pembeli obligasi akan memperoleh return kupon sebesar 12% per tahun. Padahal, untuk risiko yang sejenis, pasar hanya meminta atau mensyaratkan return sebesar 10%. Karena return yang diberikan obligasi ini lebih tinggi daripada yang diminta pasar, obligasi menjadi lebih menarik bagi investor. Akibatnya, permintaan terhadap obligasi tersebut akan meningkat, sehingga harga obligasi terdorong naik. Harga akan terus naik sampai pada titik tertentu di mana imbal hasil efektif yang diterima investor atau yield akan turun dan kembali seimbang di sekitar 10% sesuai dengan tingkat bunga pasar. Untuk soal yang nomor 3, diketahui rata-rata return portofolio adalah sebesar 18%. Rata-rata return bebas risiko adalah sebesar 6%, beta portofolio sebesar 1,2, dan standar deviasi sebesar 20%. Pada soal ditanyakan apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik dengan mengalahkan pasar atau tidak. Dengan menggunakan indeks SHARP, kita akan mendapatkan indeks SHARP sebesar 6%. Sehingga indeks SHARP portofolio A adalah sebesar 6%. Untuk investor, portofolio tersebut menghasilkan ekses return sebesar 12% dengan volatilitas sebesar 20%, sehingga imbal balik hasil per satu unit risiko total sebesar 0,6 atau 6%. Semakin tinggi indeks SHARP, semakin efisien kinerja risiko totalnya. Sedangkan jika menggunakan indeks Jensen, maka penghitungannya adalah sebagai berikut. Diasumsikan untuk harga return pasar setahun terakhir adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 12,7. Sehingga untuk menghitung indeks Jensen adalah sebagai berikut. Indeks Jensen pada portofolio A dengan menggunakan rumus indeks Jensen adalah sebesar 3,96%. Dari sisi indeks SHARP, portofolio A memiliki nilai sebesar 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan ekses return yang cukup baik dibandingkan aset bebas risiko untuk setiap satu unit risiko total yang diambil. Artinya, setiap efisiensi risiko imbal hasil, kinerja portofolio ini tergolong baik. Sementara itu, jika menggunakan indeks Jensen dengan nilai sebesar 3,96%, maka manajer portofolio akan bekerja dengan baik dengan asumsi akan mengalahkan pasar atau outperform setelah disesuaikan dengan risiko pasar atau beta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya juga berterima kasih dan mohon bimbingannya agar tugas yang saya sampaikan ini dapat memenuhi apa yang diharapkan dan mendapatkan
nilai yang sesuai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.